usulan Muhammadiyah sesuai keputusan Muktamar ada dua. Yang pertama, kita mengusulkan agar sistem proporsional terbuka sekarang ini diganti dengan sistem tertutup, di mana pemilih hanya memilih gambar partai politik. Beberapa hari ini di media sosial sedang ramai membahas pernyataan Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM di era SBY, yang bilang kalau dia dapat info A1 bahwa Majelis Konstitusi akan memutuskan pemilu 2024 nanti menggunakan sistem proporsional tertutup untuk pemilihan umum legislatif. Yang menjadikan berita ini heboh adalah karena Denny Indrayana seolah-olah dapat bocoran dari internal atau dari dalam Majelis Konstitusi terhadap sebuah putusan. Ini berbahaya ketika rahasia negara dalam bentuk sebuah keputusan itu sudah menyebar duluan ke publik dan membuat kehebohan. Mahfud MD, Menko Polhukam, langsung bereaksi keras dengan meminta pihak kepolisian memeriksa Denny Indrayana supaya dia bisa bersaksi. Siapa sih orang dalam di Majelis Konstitusi yang membocorkan putusan MK sebelum diumumkan? Dan saya mendukung sekali permintaan Mahfud MD. Karena memang nggak boleh ada orang satupun yang menyatakan bahwa dia sudah mendapat laporan dari orang dalam, apalagi di lembaga negara sekelas atau selevel MK, karena itu akan mempengaruhi kewibawaan lembaga tinggi itu. Di luar masalah itu, saya pengen sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem proporsional terbuka dan tertutup dalam pemilu legislatif. Ya anggap ajalah kita sedang belajar, nambah pengetahuan, meski banyak orang juga, termasuk saya, itu nggak merasakan dampaknya dan cenderung nggak peduli apakah sistem pemilu kita nanti itu terbuka atau tertutup. Selama pemilihan presiden bersifat langsung seperti sekarang dan tidak lagi dipilih oleh MPR seperti zamannya Orde Baru. Selama atau sesudah reformasi, sistem pemilihan legislatif kita memakai sistem proporsional terbuka. Yang dimaksud terbuka adalah di dalam kertas suara untuk kita coblos yang untuk pemilihan anggota legislatif. Di sana kita bisa memilih caleg berdasarkan nama dia dan juga bisa memilih partai apa. Sistem terbuka seperti ini memunculkan banyak kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihannya, kita mengenal caleg siapa yang harus kita coblos dan partai apa yang kita pilih. Kekurangannya adalah sistem terbuka seperti ini membuat masyarakat kita jadi diajarkan untuk menerima suap. Di mana caleg-caleg yang mau dipilih akan sebarkan banyak uang supaya orang mau memilih mereka. Jadi dalam sistem terbuka, konsep suap jadi merajalela, bahkan sampai masuk ke level masyarakat bawah yang nggak penting siapa calegnya, yang penting siapa yang kasih duit banyak ke mereka. Dalam sistem proporsional terbuka ini, caleg yang populer juga punya kans besar untuk menang, meski kita tahu dia itu nggak punya kemampuan. Makanya banyak partai sekarang berebut artis-artis supaya mau nyalek di partai mereka supaya bisa mendulang suara. Bahkan sekelas Aldi Taher pun itu bisa jadi caleg. Meski kita semua ragu sama dia karena Aldi Taher sama sekali nggak punya pengetahuan ketika dia nanti duduk di kursi DPR. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, kertas suara sudah lagi nggak bergambar foto caleg, tetapi langsung logo partainya. Kita hanya fokus coblos partai dan nggak pedulilah siapa nanti calegnya. Ini yang bikin caleg-caleg pada protes karena mereka merasa sudah keluar biaya untuk nyalek, tapi pada akhirnya
partailah yang memutuskan siapa caleg yang nanti akan jadi anggota DPR. Kelebihan sistem ini akan mengurangi perpecahan di arus bawah dan arus suap di masyarakat bawah. Kekurangannya yaitu akan ada permasalahan suap menyuap di internal partai supaya masing-masing caleg itu bisa mendapatkan kursi DPR. Potensi suap menyuapnya tetap. Tapi kali ini hanya ribut di internal partai saja, nggak meluas ke masyarakat umum. Jadi yang mana menurutmu yang lebih bagus? Sistem terbuka atau tertutup? Kalau saya pribadi sih tertutup aja ya. Karena saya juga nggak kenal siapa caleg di daerah saya. Jadi selama ini pemilu, ya saya asal nyoblos wajah orang aja, tapi nggak kenal siapa orangnya. Yang menarik adalah kajian dari Muhammadiyah yang sejak lama sudah menyarankan sistem pemilu legislatif kita kembali ke sistem tertutup, di mana orang hanya memilih partainya saja dan tidak lagi calegnya. Menurut Muhammadiyah, sistem terbuka sekarang itu selalu memunculkan caleg-caleg yang tidak kompeten, tetapi dia populer. Sedangkan konsep populer sekarang itu sudah bisa diciptakan lewat media sosial, bukan lagi lewat terjun langsung ke masyarakat. Misalnya nih, saya nyalek. Bisa jadi karena saya dikenal banyak orang, saya itu terpilih di DPR. Tapi kan saya nggak punya kemampuan dan pengalaman untuk terjun ke masyarakat langsung, karena memang itu bukan passion saya. Nah, ini nih yang banyak terjadi. Lagian sistem proporsional terbuka membuat petugas penyelenggara pemilu itu jadi banyak kerjaan banget di waktu yang sangat sempit. Mereka harus menghitung suara masing-masing caleg berdasarkan namanya dan ditambah masing-masing partai yang membuat para petugas itu harus ekstra kerja keras. Jadi ada kemungkinan lebih dari 800 orang petugas penyelenggara pemilu yang meninggal di tahun 2019 kemarin itu karena kelelahan dengan tugas yang begitu berat menghitung suara masing-masing caleg, menghitung suara masing-masing partai, ditambah suara masing-masing capres sekalian. Tapi apapun keputusan MK itu wajib dijalankan, apakah itu sistem proporsional terbuka ataupun juga tertutup. Kita ya sebagai rakyat biasa hanya bisa memberi nasihat kepada para caleg yang nanti akan menduduki kursi DPR. Ingatlah wahai para caleg, kalau suara rakyat itu suara Tuhan. Jadi yang memainkan kursi jabatan nanti demi kepentingan pribadi dan bukan kepentingan rakyat, itu berarti mereka juga memainkan nama Tuhan. Setuju? Saya seruput dulu kopinya. Gaspol.